Pernah kepikiran nggak, kenapa sih alam ini seolah-olah punya aturan mainnya sendiri? Aturan yang nggak kelihatan, yang menentukan di mana suatu kehidupan bisa berkembang dan di mana ia sama sekali nggak bisa. Yuk kita coba telusuri bareng-bareng aturan-aturan tersembunyi ini. Kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simple. Seekor ikan mas kan bisa hidup nyaman banget di kolam belakang rumah. Tapi coba deh lepasin dia ke lautan lepas. Dijamin nggak akan bertahan lama. Kenapa bisa begitu? Nah, jawabannya ini bakal membawa kita ke inti dari ilmu ekologi. Jadi, kuncinya itu ada di aturan main yang nggak tertulis yang berlaku di setiap lingkungan. Anggap aja setiap tempat di alam ini punya resepnya sendiri, dan semua makhluk yang tinggal di sana itu udah berevolusi buat ngikutin resep itu secara sempurna. Oke, kita bedah lebih dalam lagi ya. Apa sih yang sebenarnya yang bikin dua dunia air ini, kolam dan lautan jadi beda banget? Jawabannya bukan cuma sekedar air, tapi jenis airnya. Gini, buat kita mungkin air ya, air aja. Tapi buat seekor ikan, setiap tetes air itu ibarat koktail kimia yang kompleks. Ada suhu, ada kadar garam atau salinitas, tingkat oksigen, dan puluhan faktor lain. Dan setiap makhluk hidup itu udah terspesialisasi banget buat resep unik di lingkungannya masing-masing. Terus gimana sains menjelaskan batasan-batasan ini? Coba bayangin ada semacam pagar tak terlihat yang nentuin di mana kehidupan bisa tumbuh dan di mana enggak. Nah, pagar ini ternyata dibangun dari prinsip-prinsip dasar ekologi. Konsep utamanya itu disebut faktor pembatas. Ini tuh kayak saklar on-off buat kehidupan. Bisa berupa suhu, bisa makanan yang tersedia, atau zat kimia tertentu. Kalau jumlahnya terlalu banyak, atau malah terlalu sedikit, klik, pertumbuhan populasi bisa berhenti total. Ada dua aturan main penting di sini. Yang pertama, hukum Liebig. Gampangnya, ini kayak bikin kue. Kamu punya banyak tepung, banyak gula, tapi telurnya kurang satu. Ya kuenya nggak bakal jadi kan? Pertumbuhan itu dibatasi oleh bahan yang paling sedikit jumlahnya. Terus yang kedua ada hukum Shelford. Hukum ini ngenalin ide soal zona nyaman. Nggak boleh terlalu panas, nggak boleh terlalu dingin, pokoknya harus pas. Setiap makhluk hidup itu punya batas toleransi minimum dan maksimum buat setiap kondisi. Nah, kita balik lagi ke si ikan mas. Ternyata, dia ini lumayan fleksibel soal suhu. Mau airnya agak hangat atau dingin, dia bisa tahan. Istilah kerennya itu eurythermal. Tapi, begitu ngomongin garam, ceritanya jadi beda jauh. Toleransinya sempit banget, atau stenohaline. Sedikit aja kadar garam yang berubah, itu udah jadi kayak tembok raksasa buat dia. Grafik ini nunjukin dengan jelas banget apa maksud dari zona nyaman. Lihat deh kurva yang lebar ini. Nah ini buat spesies yang euryhalin, yang toleran sama berbagai kadar garam. Sekarang, bandingin sama kurva yang curam dan sempit ini. Ini buat spesies stenohalin. Buat mereka, hidup itu benar-benar kayak jalan di atas tali. Salah dikit aja bisa fatal. Inilah alasan utama kenapa ikan mas nggak bakal bisa bertahan hidup di lautan. Oke, sekarang kita coba lihat dari sudut pandang yang jauh lebih luas. Dari nasib seekor ikan, kita beralih ke mesin raksasa yang ngatur semua faktor pembatas ini dalam skala satu planet. Kenalan yuk sama program daur ulang paling keren di alam semesta, daur biogeokimia. Ini adalah cara planet kita buat terus-menerus muterin lagi bahan-bahan dasar kehidupan, dari lingkungan ke makhluk hidup, terus balik lagi ke lingkungan. Jadi nggak ada yang sia-sia. Ingat kan soal bahan paling langka dari hukum Liebig tadi? Nah, bahan-bahan itulah yang disebut nutrisi. Dan nutrisi inilah yang didaur ulang sama sistem planet ini. Nutrisi itu ibarat mata uangnya kehidupan. Nutrisi ini ada dua jenis utama, ada makronutrien, ini bahan-bahan pokok yang dibutuhin dalam jumlah banyak. Contohnya ya karbon, nitrogen, fosfor. Terus ada mikronutrien, ini kayak bumbu-bumbunya gitu. Dibutuhinnya dikit banget, tapi kalau nggak ada, bisa berabe juga. Kita ambil contoh paling gampang, daur karbon. Prosesnya tuh kayak tarian yang nggak pernah berhenti. Karbon di udara diambil sama tumbuhan, terus tumbuhannya dimakan hewan. Hewan dan tumbuhan ini bernapas, ngeluarin karbon lagi. Nanti kalau mereka mati, jasadnya diurai dan karbonnya balik lagi ke alam. Sempurna kan? Jadi, penting banget buat kita ingat, siklus-siklus ini tuh bukan cuma gambar diagram di buku pelajaran. Mereka adalah mesin raksasa planet kita yang kerja 24/7 di belakang layar buat mastiin kehidupan bisa terus berjalan. Sekarang, waktunya kita sambungin semua titik-titiknya, kita bakal lihat gimana nasib seekor ikan kecil ternyata nyambung sama siklus global yang maha besar. Perjalanan kita tadi dimulai dari seekor ikan mas di kolam dan berakhir di sini, memandang sebuah sistem planet yang semuanya saling terhubung. Ternyata, kelangsungan hidup si ikan mas itu bergantung langsung sama cara kerja daur-daur purba ini. Nah, ini dia benang merahnya.
Pagar tak terlihat yang ngebatasin hidup seekor ikan ternyata dibangun dan dirawat oleh sistem daur ulang raksasa yang umurnya udah jutaan tahun. Skala mikro dan makro itu ternyata cuma dua sisi dari koin yang sama. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang cukup besar. Sistem-sistem ini udah ngejaga keseimbangan kehidupan di bumi selama miliaran tahun. Tapi sekarang, dengan semua tindakan kita yang mengubah planet ini begitu cepat, apa ya dampaknya ke mesin kehidupan yang ternyata sangat rapuh ini? Ini pertanyaan yang harus kita pikirkan jawabannya bersama-sama.